Halo, apa kabar semuanya? Selamat malam, pagi, siang, atau kapanpun Anda menyaksikan hal ini. Nah, jadi beberapa waktu lalu saya kemudian memperlengkapi teman-teman mahasiswa untuk mengikuti sesi di mana mereka akan dipersiapkan mengikuti internship. Nah, jadi kita kemudian coba undang salah satu GM di bidang Human Resources untuk memperlengkapi mereka. Nah, kemudian saya di akhir itu membuat sebuah tugas kepada mahasiswa di mana mereka saya minta untuk melakukan coba riset untuk mencari pertanyaan-pertanyaan persiapan interview. Harapannya mungkin bukan sebagai mereka punya bank soal, tetapi lebih kepada terbiasa melakukan interview. Nah, sebagai latar belakang bahwa saya hanya membatasi mereka untuk boleh melakukan perekaman ini selama durasi 1 menit. Jadi yang saya tuntut di situ, yang saya minta adalah mereka bisa mengemas jawaban mereka dengan sesingkat-singkatnya. Ya udah, mungkin itu aja. Kita saksikan sekarang. Apa makna pekerjaan menurut Anda? Baik, jadi menurut saya pekerja itu bukan hanya sekedar mencari uang, tapi juga bagaimana saya bisa improve diri saya lagi menjadi lebih baik, dan juga pastinya bisa memperluas network saya. Eye contact. Berapa gaji Anda harapkan di dalam perusahaan ini ketika Anda telah bekerja di dalam perusahaan ini? Untuk gaji yang saya harapkan itu UMR. Saya yakin dengan skill dan motivasi yang saya miliki, perusahaan ini dapat lebih berkembang lagi ke depannya. Saya juga ingin belajar banyak lagi tentang perusahaan ini dan lingkungan kerja di sini. Oleh karena itu, saya fleksibel terhadap gaji yang ditawarkan oleh perusahaan ini, sesuai dengan keputusan perusahaan ini. Nah, jadi salah satu pertanyaan yang cukup populer yang ada di dalam video ini yakni adalah mengenai pertanyaan sebutkan berapa gaji yang diinginkan. Nah, untuk menentukan berapa gaji yang diinginkan, mungkin saya bisa sarankan kepada Anda bahwa yang pertama, cek lebih dulu berapa gaji Anda yang saat ini. Yang kedua, Anda mungkin bisa menaikkan angkanya mungkin sekitar 15-20% dan semuanya itu tergantung dari kemampuannya Anda. Nah, kemudian yang ketiga, Anda mungkin perlu melakukan riset terlebih dahulu. Kira-kira perusahaan di tempat Anda melamar itu dapat mampu memberikan gaji di range berapa ya? Kira-kira begitu. Oke, Evan, apakah ada pertanyaan? Jadi kira-kira apa tujuan dari perusahaan, terutama terkait bidang yang saya lamar pada tahun ini? Itu aja sih, Pak. Oh, oke. Ditanya balik dong, apa tujuan perusahaan di balik bidang yang kita lamar di dalam perusahaan? Gitu-gitulah pokoknya ya. Bagaimana jika Anda mendapatkan kritikan? Bagaimana Anda menghadapinya? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama kali saya lakukan jika menerima kritikan adalah berterima kasih kepada orang yang mengkritik saya. Karena dengan kritikan tersebut, saya bisa memperbaiki kesalahan saya dan meningkatkan kinerja saya dalam bekerja. Dan juga dengan menerima kritikan tersebut adalah sebuah tanda-tanda bahwa atasan itu masih memberi perhatian kepada saya. Sekian dan terima kasih. Nah, kalau menerima kritikan kemudian kita berterima kasih. Kadang kita mesti melakukan pemilihan kata-kata ya sebelum kita mengucapkan terima kasih. Bayangin nih, kamu sudah dibilang, "Hey, Anda malas, Bung," kata orang seperti itu. Kemudian apakah yang Anda lakukan? Apakah Anda kemudian bilang, "Terima kasih." Kira-kira begitu. Sepertinya agak sulit ya. Jawabannya bagus, tapi mungkin kita mesti memikirkan pemilihan katanya. Karena mungkin akan lebih baik ketika kita menyampaikan, mungkin saya akan melakukan refleksi diri. Kira-kira seperti itu. Mr. Alessandro, what do you consider to be your weakness? Weakness itu ya kelemahan, artinya kelemahan saya itu saya menganggap saya itu introvert, dan introvert itu orang yang gak gitu suka keramaian. Jadi kalau keramaian saya kurang suka. Jadi lebih ke penyendiri gitu, lebih refill my energy. Dan sisi positif yang saya bisa ambil dari introvert itu, saya itu orangnya lebih observant, yang itu mengamati detail-detail kecil lebih baik gitu. Itu aja dari saya. Nah, ini salah satu cara menjawab kelemahan yang baik ya. Jadi di satu sisi dia menyampaikan kelemahannya, tetapi di satu sisi dia menyampaikan kelebihannya. Saya rasa ini jawaban cukup baik. Kenapa kami harus menerima Anda di perusahaan kami?
Ya, karena menurut saya sangat pas di bagian yang perusahaan Bapak butuhkan saat ini, dan saya percaya diri akan skill saya yang bisa berguna untuk perusahaan Bapak, dan saya sendiri bekerja bukan hanya saja untuk uang, bukan hanya saja untuk material, tapi saya ingin memberikan semuanya yang terbaik dari saya untuk perusahaan ini. Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa sekarang, namun yang bisa saya pastikan adalah saya akan memberikan yang terbaik dan yang saya bisa untuk perusahaan ini. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sama-sama. Nah, jadi ini jawabannya agak klise menurut saya. Mungkin kalau dikaitkan dengan bidang pekerjaannya mungkin akan lebih baik ya. Jadi ini jawabannya agak terkesan ngambang dan juga klise. Kira-kira begitu. Sama-sama. Baiklah, Saudara Philip. Apa yang kamu ketahui dari perusahaan saya? Baik, saya juga mengetahui tentang perusahaan ini. Dikarenakan produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini itu adalah produk yang berkualitas sangat bagus, dan saya sendiri juga sudah memakainya dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya juga telah melihat laporan keuangan dari perusahaan ini, dan menurut saya, kalau perusahaan ini itu masih di dalam fase yang cukup bagus. Karena itu saya ingin mendaftar diri saya ke perusahaan ini. Wah, kayaknya kalau ini lebih tepat untuk jadi calon investor ya. Untuk lamar perusahaan juga sampai membahas laporan keuangannya. Mantap. Jadi bagaimana cara Anda menyikapi apabila Anda terlibat konflik dengan rekan kerja Anda? Biasanya ketika saya terlibat dalam konflik dengan teman kerja saya itu biasanya saya mencoba dekati dia dulu untuk mempertanyakan apa sih yang menjadi problem atau concern dia terhadap pertikaian yang ada gitu. Misalkan bisa saja dia mempunyai pandangan lain yang saya belum memahami lebih lanjut, maka dari itu saya akan berusaha mempertanyakan lebih lanjut mengenai pendapatnya atau apapun yang dapat mendukung dari penyelesaian pertikaian tersebut. Oke. Endingnya itu entah kenapa mesti tersenyum. Ya, tapi ini tipikal jawaban anak baik ya. Kira-kira gitu aja. Miss Evelyn, if you were an animal, what would you be? If I were an animal, I think I'll be an ant. Ants may look small, but they're actually very strong insects. They work together as a team, achieving a same goal, which is to build their magnificent nest. Specifically, they will given an individual task according to their own strength. And with that, it will lead to a more organized way and more efficient in building their nest. Thus, we can see that teamwork help each other to be stars, but it is us who help the stars shine even brighter. Wah, ini pertanyaan menarik ya. Ini sebuah pertanyaan yang mana menguji critical thinking seseorang. Biasanya ini adalah pertanyaan yang ditujukan untuk menguji apakah seseorang memiliki bakat-bakat yang istimewa atau seberapa kritis orang tersebut. Good job. Jelaskan tentang pekerjaan terakhir Anda. Baik, Pak. Jadi ini merupakan pekerjaan pertama saya. Jadi bagaimana menurut Bapak? Ya. Speechless. Ini kalau kelewat kreatif ya kayak gini jadinya ya. Nah, jadi kondisi interview di online ataupun offline sama ya. Jadi kita tidak boleh sampai tidak memperlihatkan muka. Kalau kamu seperti tadi tidak memperlihatkan muka kamu dengan utuh, itu sama saja dengan interview biasa, tetapi kamu menggunakan helm datang untuk ke interview. Oke, kepada Saudara Nicholas Nifarel, deskripsikan skill yang Anda miliki di bidang IT, sehingga perusahaan kami yakin menerima Anda bekerja di sini. Oh, oke, Pak. Jadi, bidang yang saya kuasai adalah bahasa pemrograman web. Dan bahasa pemrograman yang saya kuasai itu adalah bahasa pemrograman PHP. Dan juga saya pernah memakai framework seperti Laravel. Dan juga saya dah lampirkan pada CV saya, di mana Bapak dapat melihat projek apa yang saya sedang kerjakan menggunakan framework Laravel tersebut. Maka dengan itu, dengan kesempatan ini, semoga saya dapat belajar banyak ilmu dari perusahaan ini jika Bapak menerima saya. Dan
berharap dapat bergabung dengan tim developer pada perusahaan ini. Terima kasih, Pak. Nah, jadi itu beberapa sampel ya. Menarik sih jawabannya dan ada yang lucu-lucu juga. Jadi ya namanya tugas ya singkat dan juga saya limitin 1 menit. Ya, semoga menambah beberapa pemahaman Anda terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan ketika interview.